Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Mantan Bupati Talaut periode 2014-2019 Sri Wahyumi Maria Manalip dituntut 4 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi KPK pada Selasa 21 Desember. Sri Manalip dianggap JPU terbukti menerima gratifikasi proyek pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara pada tahun 2014-2019. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Manado. Ada Iswara Safitri di sana. Halo Iswara. Halo Firda. Ya, Iswara, bisa Anda informasikan bagaimana kronologi kasus gratifikasi mantan Bupati Talaut Sri Manalip ini? Jadi pada sekitar tahun 2014 sampai 2017 itu ada proyek pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, dan proyek infrastruktur tersebut mencakup berbagai macam infrastruktur ya, mulai dari jalan hingga gelanggang pemuda dan di tahun tersebut, Sri Manalip ternyata menerima gratifikasi dari pengusaha yang dimenangkan oleh Sri Manalip sendiri untuk mengerjakan proyek pembangunan infrastruktur tersebut. Dan Sri Manalip diduga menerima gratifikasi sejumlah 10.845.500 dari beberapa pengusaha yang memenangkan proyek pengerjaan infrastruktur tersebut. Iswara, apa tuntutan JPU KPK terhadap mantan Bupati Talaut Sri Manalip ini? Jadi Sri Manalip didakwa pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1995 Jungto UU Nomor 20 Tahun 2001 Jungto Pasal 65 KUHP tentang gratifikasi. Jadi JPU KPK sendiri meminta Sri Manalip dihukum 4 tahun penjara. Selain itu dikenakan denda sejumlah 200 juta, subsidi kurungan 3 bulan, dan tentunya Sri Manalip sendiri diminta untuk mengembalikan uang ganti rugi sebesar 10.845.500 rupiah. Iswara, bagaimana kemudian tanggapan dari pihak kuasa hukum Sri Manalip sendiri terhadap tuntutan dari JPU KPK ini? Jadi tanggapan dari kuasa hukum Sri Manalip sendiri menyayangkan ya atas tuntutan dari JPU KPK karena tidak semua gratifikasi tersebut diserahkan langsung ke Sri Manalip, tapi ada juga yang diserahkan ke anggota kelompok kerja pengadaan barang waktu itu, dan ketika diserahkan Sri Manalip katanya tidak semuanya gratifikasi sejumlah 10% dari pagu yang diminta oleh Sri Manalip diberikan ke Sri Manalip. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Manado Iswara Safitri atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan tadi Tribuners, Iswara juga sudah menghimpun keterangan dari kuasa hukum Sri Manalip, Edward Manalip. Berikut liputannya untuk Anda. Yang agak sedikit dipermasalahkan tuntutan hukuman pengganti 10,5 miliar. Kami kan punya data-data yang tidak ke arah situ. Di bawah itu, itu aja. Itu yang dipermasalahkan soal apanya, Pak? Kan 10,5 miliar hukuman pengganti. Kita kan penghitungan lain karena ada para saksi menerangkan bahwa Pogja tidak menyerahkan seluruhnya kepada terdakwa. Oh gitu, jadi tidak semua diserahkan ke Ibu. Ke Pogja yang bertanggung jawab menyerahkan. Pogja sembunyikan lain. Baru kedua, jaksa penyidik melindungi Pogja, bukan jadi tersangka atau terdakwa. Padahal mereka kan kerjasama. Iya, kerjasama mereka. Terus sidang Kelihatan tadi bahwa semua uang dari kontraktor ke Pogja. Soal Pogja ke terdakwa itu belum jelas. Sebutkan nama Pak, siapa aja? Siapa ya? Pogja-pogjanya. Pogja kan John Mayampo, Asaria Maatuil, Franz Lua. Terungkap Pak, kalau mereka juga ada. Iya, terungkap bahwa mereka tuh yang menerima uang dari kontraktor. Soal mereka dari mereka ke terdakwa itu yang kita harus buktikan bahwa tidak seluruhnya. sidang lanjutannya kapan, Pak? Tanggal 6 Januari 6 pembelaan. Januari ya, oke. Iya. Pembelaan.
Iya. Pak, Ibu sehat sekarang? Ya. Ibu Keadaan sehat? Ibu seperti Ibu apa? sehat? Oh sehat. Cuma gigi tidak sehat. Oh ya. Ya, itu aja. Silakan mau dia dorong nanti. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.